Tong ya, sendirinya gitu sih. Hmm, langsung dibentuk ya. Jadi papan ya. Ini kayak ini ya, mirip kayu jati coy. Ini yang kayu jati ya. Karena ini apa, alat yang dipakai ini udah canggih coy. Benar-benar bisa langsung jadi papan dan sesuai ukurannya. Karena ada 4 alat gitu, 4 alat pemotong. Tapi dalamnya nggak ini ya, nggak mirip kayu jati coy. Satu itu. Hmm. Kalau mau gunain alat kayak gini mah sehari bisa bikin banyak ya, asal ada bahan aja dia. Mulai dari jauh aja nih operator yang ngerjain ini. Oh, jadi dua nih. Begitulah saya ternyata proses pembelahan si kayu ini dijadikan papan kalau menggunakan alat-alat yang menurut aku canggih ya, alatnya udah bikin guci ya. Oh, lihat coy, nggak tahu guci nggak tahu gentong ya. Ini yang ukuran besar yang bikin coy. Kalau dulu waktu zaman masih kecil ini sering banget lihat ini ya, untuk wadah air coy. Itu airnya kalau disimpan di sini entah kenapa seger dingin gitu ya. Ini bisa bisa bentuknya ukurannya sama kayak yang bikin coy. Besar ya. Terus biasanya si tanah yang bahan untuk yang ngebuat ini coy harus diolah dulu ya. Si tanahnya itu nggak bisa langsung mengambil tanah terus dibasahin itu bentuk, biasanya nggak bisa gitu. Dihalusin dulu dan dipisahin kotoran itu. Kerikil-kerikil kecil, pasir-pasir kecil itu biasanya dibuang gitu. Baru bisa kayak dibentuk. Dan hasilnya baru bagus nih. Kalau tempat aku tuh bahasanya dilejek dulu. Nah, ini bentuk ini kelihatannya mah gampang ya. Asal pegang jadi gitu dia bentukannya. Baru lihat coy, harus belajar dulu. Modelnya dibikin di bawah gitu ya. Ternyata tidak menggunakan mesin coy.
Dia mesinnya manual, nama mesinnya di toker ya. Toker-toker pakai kaki di bagian itu. Keren juga ya. Hmm, luar biasa saya. Ternyata begitulah proses dan cara dia membentuk dan membuat si produk ini saya. Dan kayu udah lama nih kayu ini ya. Ini biasanya di bagian dalamnya masih rada bagus coy. Kayu-kayu model kayak kayu mahoni gitu ya, tahan gitu. Ini umurnya udah berapa tahun ini ya semenjak digunakan untuk apa itu kira-kira bentuknya gitu. Ini bakal dibikin apa nih? Kalau di tangan orang yang tepat nih coy, walaupun kelihatannya udah jelek ya, bakalan bisa menjadi karya seni ya. Disambung. Dikeropos ya sebagiannya. Kayaknya dia ini memang khusus cari kayu-kayu yang udah lama ya. Karena dia ada kayak semacam motif-motif sendirinya gitu. Terus alat-alat dia juga sangat membantu sekali coy ya, karena canggih-canggih, terus nggak banyak alat-alat yang udah modern. Ini disambung. Bisa disambung nih biar jadi bentuknya persegi pas gitu. Luar biasa dia coy ya, meskipun si kayunya ini udah terlihat, udah bukan terlihat lagi, memang udah tua dan kayaknya udah bagian lainnya udah lapuk coy, tapi justru kayaknya yang model kayak gini yang dia cari coy, dan di proses sama dia diolah bisa menjadi karya seni yang luar biasa, keren.